Oke, selamat pagi teman-teman. Bahas yang ringan-ringan aja lagi ya. Bukan ringan tapi nggak penting ya, tapi ini sebenarnya penting sih. Cuman nggak cuman Mas apa Mbak yang pengen nanya di komen tuh. Nggak cuman Masnya aja yang nanya, tapi saya juga sering mengalami kejadian seperti ini ya teman-teman ya. Tentang biaya administrasi. Nah ya, jadi teman-teman kalau ke bank tuh, Pak cicilannya 2,4 juta ya, bulat, misalkan kan. Tiba-tiba kok ditagihnya suka lebih ya nggak sih? Kalau saya nagihnya biasanya kalau cicilan ada cicilan nasabah saya yang misalkan 1 juta nih, biasanya saat saya lebihin tuh 50.000 kan, 1.050.000 Bu. Nah, kejadian yang di komen, dia itu kayaknya ganti mantrinya ya. Jadi mantri pertama tuh selalu misalkan tepat, misalkan 2,4 ya Pak, 2,4 ya Pak, gitu. Nah, ternyata setelah ganti mantri, misalkan ya kita sebut mantri aja lah ya biar umum kan. Si menterinya bilang 2,4 lebihin 10.000 ya Pak, misalkan ada 10.000 kok kata teman kita itu yang komen kan, Pak kok nanya ke saya kan, Pak selama ini kan nggak pernah dilebihin tuh 10.000 kenapa setelah mantri yang ganti ini saya minta 10.000? Apa itu mungkin ya mungkin nggak nyaman ya, apakah itu suatu semacam pungutan atau apa gitu kan, 10.000 kan pikirnya kan wah kenapa ya, jadi bertanya-tanya lah dalam hati kan. Nah gini teman-teman ya, ini juga sering gue alamin, gue sering lebihin bukan 10.000, malah gue sering malah lebihin 50.000. Tapi gue minta dari awal ya, jadi nggak ada perubahan semisal dari awal sampai akhir. Dan rata-rata tempat gue juga pasti ngelebihin ya. Buat apa? Jadi gini teman-teman, teman-teman kan buka rekening tabungan ya, buat buat biaya angsuran kan, biasanya teman-teman kan ngangsur masukin ke rekening 1, 2, 3 misalkan nomor rekeningnya kan rekening itu kan. Nah, rekening itu kan rekening tabungan teman-teman ya, rekening tabungan. Nah, tabungan tuh bulanannya tetap ada biaya administrasi. Loh, buat apa tabungan? Tabungan bank kan sudah menyiapkan seperti ATM, sistem perbankan, ATM di mana-mana, terus bank udah menyiapkan mobile banking, SMS banking. Nah, itulah biaya administrasi itu apa? Seakan-akan teman-teman tuh bisa menggunakan secara luas fasilitas-fasilitas yang ada di perbankan tersebut misalkan. Jadi teman-teman kena cas tuh, misalkan yang dalam kasus si ibu itu 10.000 per bulan. Nah, 10.000 itu bukan buat admin angsuran ya teman-teman ya. Jadi sama tempat gue juga, kenapa sih Pak dilebihin Pak? Kan cicilannya 2,4 misalkan kan. Kok 50.000 lebihinnya? Loh, 50.000-nya itu kalau tempat saya bukan berarti 50.000 biayanya, bukan. Saya suka biar biar apa? Biar saya spare. Takutnya kurang kan. Karena apa? Biasanya di akhir bulan juga bertepatan dengan biaya administrasi dilakukan pendebetan. Jadi saya untuk mengakalinya saya lebihin biar apa? Biar nggak mepet-mepet banget ya nggak. Jadi itu adalah bukan biaya administrasi buat angsuran kredit teman-teman ya, itu biaya administrasi buat rekening tabungan tempat teman-teman ngangsur gitu loh teman-teman ya. Nah, perkara seperti yang di komen ini kan dia bilang mantri yang pertama nggak pernah minta kok, mantri yang kedua kok minta. Nah, takutnya gini teman-teman, mantri pertama justru tidak memberikan edukasi sebenarnya ya, nggak ngasih informasi dari awal, sehingga apa, mantri kedua ini justru apa sih, kayak meluruskan, "Bu, sebenarnya cicilan Ibu betul sekian, cuman saya lebih 10.000 sebenarnya dari awal-awal harusnya dilebihin." Kenapa? Karena biaya administrasi itu sifatnya numpuk teman-teman ya, akumulasi teman-teman ya. Bayangin kalau teman-teman nggak bayar biaya administrasi selama setahun, berarti kalau biaya administrasi sebulan 10.000, biaya administrasinya yang ternumpuk itu 120.000. Nanti kalau ada dana masuk ke situ, misalnya kredit sudah lunas nih, anggaplah kredit sudah lunas, tapi ada biaya tunggakan asuransi misalkan, asuransi, biaya administrasi selama 3 tahun nggak pernah didebet karena bayar selalu ngepas. Nanti udah selesai kredit, tiba-tiba ada uang masuk ke situ, itu kepotong biaya administrasi yang menumpuk. Kalau 3 tahun berarti ya 360.000. Jadi teman-teman seakan-akan, wah kok uang transferan teman saya sekian juta kok ini berkurang 360.000, ini biaya apa? Itu akan lebih kaget lagi nggak? Lebih, woi ini biaya apa nih? 360.000, padahal itu adalah biaya administrasi yang terakumulasi berbulan-bulan bertahun-tahun
yang tidak pernah didebat sebelumnya gitu loh. Makanya, eee, mantri pertama justru tidak memberikan edukasi, yang kedua ini sebenarnya yang benar, cuma karena tidak terinfo dari awal, jadi seakan-akan biaya 10.000 administrasi itu biaya semacam pungli mungkin atau apa, nggak ngerti juga ya. Tapi yang benar seperti itu sebenarnya mantri kedua. Intinya biaya itu bukan biaya administrasi untuk angsuran, bukan sama sekali. Itu biaya administrasi untuk rekening tabungan ya, karena rekening tabungan tetap ada biaya administrasinya. Buat apa? Buat membayar teman-teman sudah dikasih fasilitas sama bank tersebut, teman-teman sudah dikasih jaringan oleh bank tersebut ya, sehingga 10.000 itu menurut saya masih nilai yang wajar untuk ukuran 1 bulan. Berarti sehari cuman bayar berapa? Rp300 kan, itu murah sekali ya untuk fasilitas yang mungkin bank itu telah berikan. Gitu aja sekedar menjawab komen, dan ini mungkin teman-teman yang mengajukan kredit juga tahu bahwa misalkan cicilan 2,4, biasanya perbankan atau orang bank biasanya lebihin 20.000 buat apa? Biaya administrasi ya, biar apa? Jangan sampai biaya administrasinya itu menghambat itu, membuat cicilan teman-teman seakan-akan jadi nggak bayar, akan kurang seperti itu ya. Makanya kita lebihin sedikit ya, gitu. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat pagi.